Yuk kenalan sama anggota kelompok 6. Aku Lima Diana. Aku Magfira Ladiku. Aku Sekarayu Ningtyas. Aku Lestari. Aku Anissa Nur Rahma. Nama aku Syifa Rizky Maulani. Hai guys, sekarang kita lagi ada di Jalan Abdullah Ali nih. Yang mana karena adanya beberapa kebijakan dari Pak Anies Baswedan yang merubah nama-nama jalan di Jakarta menjadi nama tokoh-tokoh yang berasal dari Jakarta. Jalan ini yang dulunya adalah Jalan SMP 76 berubah menjadi Jalan Abdullah Ali. Nah, Abdullah Ali ini adalah bapak perbankan Indonesia yang mana jasa-jasanya itu sangat banyak, terutama di bidang perbankan. Abdullah Ali merupakan putra dari Haji Muhammad Ali dengan Haji Binaya yang lahir pada tanggal 5 Agustus 1927 di Jakarta, tepatnya di Gang Keranjang yang kini merupakan jalur penghubung antara Tanah Tinggi dan juga daerah Bungur. Nah, di tempat tersebut juga ayah dari Abdullah Ali ini dengan kakeknya beserta keluarga besar lainnya tinggal. Sedangkan ibunya lahir di Gang Kernolok yaitu di daerah Kramat dan Kuitang. Ayah dari Abdullah Ali ini merupakan seorang guru sekolah dasar. Lalu beliau juga pernah menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Pasar Nangka. Tempat berikutnya kita datangnya adalah sekolah Panli, yang mana dahulu Abdullah Ali pernah bersekolah di sini. Walaupun dahulu ayahnya hanya seorang guru SD, tetapi beliau mampu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang merupakan sekolah yang bermutu dan biaya sekolahnya yang tinggi. Sekolah Penlit ini merupakan sekolah Kristen yang mana dahulu ayah Abdullah Ali mendapat beberapa pertentangan dari masyarakat karena keluarga Abdullah Ali adalah keluarga yang beragama Islam. Akan tetapi menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen yang merupakan hal tabu. Namun ayahnya tetap menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bermutu. Pada saat itu, Abdullah Ali melihat ayahnya yang hanya seorang guru dengan pendapatan yang tak seberapa sangat bersusah payah untuk membiayai sekolah 11 anaknya. Ibunya pun membantu ayahnya untuk menghasilkan pendapatan dengan berdagang. Dengan melihat itu, Abdullah Ali sebagai anak ketiga merasa prihatin terhadap ayah dan ibunya, yang mana kemudian dia sambil bersekolah dan setelah pulang sekolah mencoba untuk ikut bantu mencari uang dengan berdagang asongan secara diam-diam. Akan tetapi karena pendapatannya tidak seberapa, Abdullah Ali kemudian mencari pekerjaan sampingan lain sambil mengikuti kursus-kursus. Pada tahun 1947, ketika Abdullah Ali baru naik ke kelas 2 SMA, beliau membaca sebuah iklan di koran Bank Tabungan Pos RI di surat kabar. Bank tersebut menawarkan suatu program pendidikan kader yang juga mendapatkan uang saku. Pada saat itu, Abdullah Ali langsung tertarik dengan tawaran itu dan langsung mendaftarkan dirinya untuk mengikuti ujian tanpa memberitahu ayahnya. Kemudian, dia lulus dan memperoleh nilai tertinggi di ujian tersebut, padahal para pesertanya adalah lulusan SMA. Abdullah Ali melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan bank swasta yang dimiliki oleh orang-orang Belanda yang bernama De Escompte Bank yang terletak di Jakarta Kota. Walau kemampuan bahasa Belanda yang dimiliki Ali tidak selancar seperti dulu ketika ia masih bersekolah di Van Lith School, kepala bagian kas langsung menerimanya dengan menyuruh Ali untuk langsung membantu seorang petugas keliling. Selama bekerja di Escompte Bank, Ali mencoba memahami seluruh kegiatan yang dikelola oleh bank tersebut, seperti siapa atau golongan dari mana saja yang menjadi nasabah dari Escompte Bank. Kesimpulan dan pengamatan Ali tentang siapa saja yang menjadi nasabah Escompte Bank adalah suatu kenyataan bahwa hanya sedikit nasabah yang berasal dari pribumi Indonesia. Dan secara sepintas, Ali dapat memahami bahwasannya ekonomi Indonesia pada masa itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang dijuluki dengan The Big Five. Oke, Abdullah Ali mulai meniti karir sebagai kader Bank Tabungan Negara pada tahun 1947. Nah, pada tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 1948, ia bergabung dengan Escompte Bank. Setelah itu, ia bergabung dengan Daya Pas Bank yang kemudian nanti berganti nama menjadi Bank Indonesia sejak tahun 1953. Oke, posisi jabatan Ali di Bank Indonesia pada saat itu adalah menjadi kepala bagian pemeriksaan bank-bank. Nah, kepala urusan perencanaan dan pengawasan kredit, terus juga ia menjadi kepala urusan perencanaan dan pengawasan kredit. Nah, Ali juga pernah bergabung dalam tim sebagai anggota tim penyelesaian dana pinjaman luar negeri yang penggunaannya pada saat itu banyak diselewengkan. Nah, Ali ini mengabdi di Bank Indonesia selama 31 tahun. Setelah itu, Ali menerima tawaran dari Bank Sentral Asia atau BCA sebagai pemeriksa. Yang membuat Ali tertarik untuk bergabung di BCA ini adalah karena
Ia melihat adanya semangat kerja keras di lingkungan bank ini. Meski BCA asalnya dari perusahaan keluarga, ia tidak kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ali membuat rencana tepat guna untuk membangun BCA yang dapat meluaskan operasionalnya di Nusantara ataupun di luar negeri. Abdullah Ali mendapat tugas untuk memeriksa bank-bank swasta. Nah, pada saat itu, bank-bank swasta ini belum mendapat kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat, sehingga membuat bank swasta tersebut semakin memburuk. Pada usia 53 tahun, Abdullah Ali mendapat tawaran dari Mokhtar Yadi untuk menjadi Presiden Direktur di Bank Sentral Asia atau BCA. Rencana untuk pensiun dari Bank Indonesia atau BI dan menerima jabatan Presiden Direktur di Bank Sentral Asia itu dikemukakannya di depan direksi BI atau Bank Indonesia. Abdullah Ali diperintahkan untuk menjalani masa pendinginan selama 6 bulan, tepatnya pada 1 Oktober 1980. Ia mulai bekerja di BCA atau Bank Sentral Asia dengan jabatan Presiden Direktur untuk menggantikan Pak Zani yang saat itu telah sakit-sakitan. Saat penunjukan Abdullah Ali menjadi Presiden Direktur BCA, saat itu berlangsung diam-diam, tidak ada perkenalan dengan masyarakat ataupun pers. Gimana nih teman-teman, sosok Abdullah Ali menarik banget kan untuk kita kenal? Oke deh, sepertinya sudah sampai situ saja video kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan informatif bagi teman-teman semuanya. Kalau gitu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you guys. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.